Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur atau perkembangan SPU. Nah, di sini ini adalah materi kelas 10 semester 1 di mana sistem periodik unsur itu mengalami perkembangan. Nah, perkembangan sistem periodik unsur yang pertama itu adalah pengelompokannya atau penyusunannya berdasarkan sifat logam dan non-logam. Selanjutnya, itu adalah berdasarkan triade Dobereiner. Yang ketiga adalah teori oktav Newlands. Yang ketiga adalah sistem periodik Mendeleev. Dan yang terakhir adalah sistem periodik modern. Ini yang sampai digunakan hari ini. Yang pertama, itu adalah berdasarkan logam dan non-logam, yaitu berdasarkan Lavoisier, menyusun sistem periodik unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam, di mana contoh logam itu ada besi atau Fe, ada emas atau Au, sedangkan non-logam contohnya adalah karbon. Sistem periodik unsur yang kedua itu adalah sistem periodik triade Dobereiner, di mana Dobereiner yaitu penyusunannya berdasarkan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepi. Nah, contohnya di sini ada kalsium, strontium, dan barium, di mana massa atom strontium itu adalah rata-rata dari kalsium dan barium. Contohnya di sini kalsium 40, barium 137. Jadi 40 ditambah 137 dibagi 2 itu 88,5 atau 88 ya. Jadi massa atom yang di tengah-tengah merupakan rata-rata dari massa atom pertama dan ketiga. Nah, di sini ada contoh sistem periodik triade Dobereiner. Ini kelompok pertama ada Li, Na, K. Kedua Ca, Sr, Ba, dan seterusnya. Yang ketiga, itu adalah berdasarkan teori oktav Newlands, di mana jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, di sini contohnya adalah contoh pengelompokan sistem periodik unsur berdasarkan teori oktav Newlands, di mana unsur yang ke-8 itu akan memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Jadi sifat unsur itu akan selalu berulang setelah unsur ke-8. Berarti 1 akan sama dengan 8, 8 akan sama dengan 15, dan seterusnya. Yang keempat, itu adalah sistem periodik Mendeleev. Di sini, unsur-unsur yang disusun 12 baris mendatar itu disebut dengan periode berdasarkan kenaikan massa atom, dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Jadi pengelompokan unsurnya itu, jika dalam satu periode itu berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Di sini, Mendeleev menyediakan tempat kosong dengan keyakinan banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi masih banyak lokasi-lokasi yang masih kosong yang bisa ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, ini contoh sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev. Nah, di sini dari kiri ke kanan yang ini disebut dengan periode. Jadi berdasarkan Mendeleev, periode 1 itu baru ada 1 unsur. Nah, di sini masih kosong. Jadi Mendeleev beranggapan kemungkinan masih akan ditemukan unsur-unsur yang lain. Di sini periode 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur. Nah, ini dari kiri ke kanan itu adalah berdasarkan kenaikan massa atom. Sedangkan dalam satu golongan, ya, dari atas ke bawah, itu adalah berdasarkan kemiripan sifat. Jadi hidrogen
itu akan memiliki sifat dengan litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Dan yang terakhir, itu adalah sistem periodik modern. Nah, di sini berdasarkan Moseley, membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Di mana unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, bukan berdasarkan kenaikan massa atom, tapi berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia. Nah, di mana lajur-lajur horizontal disebut dengan periode. Ya, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Seperti halnya Mendeleev, ya, dalam laju horizontal itu disebut dengan periode. Hanya saja kalau modern itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal atau yang tegak itu disebut dengan golongan, yaitu disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Setiap golongan dibagi lagi menjadi golongan A, yaitu 1A sampai 8A, dan 8 golongan B, 1B sampai 8B. Unsur-unsur golongan A disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B disebut dengan golongan transisi. Pada periode 6 dan 7, terdapat masing-masing 4 unsur yang disebut unsur-unsur transisi dalam, yaitu unsur lantanida dan aktinida. Nah, di sini adalah contoh sistem periodik modern. Tadi yang vertikal itu disebut dengan golongan. Nah, ini ya, dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium itu dalam satu golongan, ya, berbentuk vertikal, yaitu golongan 1A. Sedangkan yang horizontal itu disebut dengan periode. Hidrogen itu satu periode dengan helium. Litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon itu adalah periode kedua. Ya, ini golongannya 1A, 2A. Nah, 3A-nya di sini. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, golongan A tadi disebut dengan golongan utama. Sedangkan golongan B, ini yang di tengah-tengah antara A dan B, disebut dengan golongan transisi. Ya, ini transisi. Ini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. Nah, sedangkan yang di bawah, ini ada lantanida sama aktinida. Di mana lantanida itu berada di periode ke-6, aktinida berada di periode ke-7. Dan semuanya adalah golongan 3B. Lalu di sini juga ada pengelompokannya. Ada alkali metal atau logam alkali. Nah, warnanya seperti merah muda, ya, merah ini. Nah, jadi golongan 1A itu disebut dengan logam alkali, kecuali hidrogen. Ya, hidrogen adalah golongan 1A, tapi bukan logam alkali. Selanjutnya, nah, di sini ada alkali earth atau alkali tanah, yaitu golongan 2A. Nah, ini ada logam transisi. Nah, di tengah-tengah itu adalah logam transisi. Ada semilogam. Nah, semilogam ini boron, silikon, germanium, ya. Ini yang warnanya kuning ini. Ini adalah semilogam. Sebelah kiri, ya, sebelah kiri semilogam itu adalah logam. Sebelah kanannya itu adalah non-logam. Nah, selanjutnya ini nama lainnya. Golongan 1A itu disebut tadi logam alkali. Golongan 2A logam alkali tanah. Golongan 3A disebut golongan aluminium. Golongan 4A disebut golongan karbon.
golongan 5A disebut golongan nitrogen, 7A disebut dengan halogen, ini 6A adalah golongan oksigen, 8A itu adalah gas mulia, blok D itu logam transisi, dan blok F adalah logam transisi dalam. Nah, tadi kita belum jelaskan di sini ada blok S, ada blok P, ada blok D, dan blok F. Blok S itu adalah golongan 1A dan 2A. Blok P dari 3A sampai 8A. Blok D ini transisi, ya, logam transisi luar. Sedangkan blok F itu yang bawah, transisi dalam. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.